Kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Jadi polemik, Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang akhirnya kembalikan uang warga penerima BLT BBM yang digunakan untuk membeli kupon gerak jalan. Bobotoh tuntut manajemen Persib permudah pembelian tiket pertandingan Persib kontra Persija. Berwisata menjelajah bangunan militer bersejarah di Kota Cimahi. Demo supporter di depan kantor manajemen tim Persib Bandung Rabu lalu berujung ricuh. Massa menuntut kemudahan mendapatkan tiket pertandingan Persib melawan Persija. Massa bobotoh yang kesal karena tidak bisa bertemu dengan manajemen Persib Bandung, Rabu sore melempari kantor manajemen tim Persib dengan batu dan botol air minum. Mereka datang untuk mendesak manajemen Maung Bandung agar mempermudah proses pembelian tiket pertandingan kandang Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang big match melawan Persija Jakarta akhir pekan ini. Pola penjualan tiket yang dilakukan secara daring dengan sistem satu kartu tanda penduduk satu tiket dinilai kurang efektif hingga mengakibatkan menurunnya antusiasme supporter untuk datang langsung ke stadion. Para bobotoh menginginkan penjualan tiket kembali dilakukan secara kolektif berdasarkan basis supporter untuk kemudian didistribusikan melalui distrik-distrik. Maaf, ini bukan soal kuota ya, tapi ini soal sistem distribusi ya. Karena memang kemarin kita mendapatkan kendala ketika komunitas ini harus mengambil tiket one on one, ya. Itu artinya kemarin rombongan kami kalau datang 1 bis, 2 bis, itu harus satu-satu nanti. Kebayang yang luar kota gimana? Itu jadi kendala ya. Apalagi tempat penukarannya dibuka pasar Ilham dari jam 7 sampai jam 2. Ya jelas itu waktu sudah habis. Hingga aksi berakhir dan bobotoh membubarkan diri, belum ada titik terang soal penyelesaian masalah penjualan tiket pertandingan Persib lawan Persija tanggal 2 Oktober mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain, berada di pelosok Kabupaten Sukabumi kadang terasa bagai dianaktirikan dalam berbagai hal, termasuk sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Warga Kadu Dahung, Kecamatan Cibitung, Sukabumi meminta bangunan sekolah SD dan SMP Negeri 1 Atap yang sudah 4 tahun lebih dibiarkan rusak parah bisa segera diperbaiki. Kondisi 2 gedung sekolah negeri yaitu Sekolah Dasar Negeri Ciloma dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Atap di Kampung Ciloma, Desa Cibitung, Kabupaten Sukabumi rusak dan tidak memiliki atap. Ruang kelas yang atapnya sudah lama ambruk ditumbuhi tanaman liar serta menjadi tempat berteduhnya hewan ternak. Sejak tahun 2018, ruang kelas tersebut tidak ditempati lantaran bangunannya rapuh dan atap sekolah ambruk akibat cuaca buruk dan bencana alam angin puting beliung. Pihak sekolah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Sekolah ini mulai kosong sekitar tahun 2018. Dikarenakan mungkin usianya sudah lama, kayu-kayunya udah makan dirayap. Buruknya kondisi bangunan sekolah berpengaruh pada 50 orang siswa SMP Negeri 1 Atap dan 50 siswa SD Negeri Ciloma. 2 dari 5 ruang kelas di SMP Negeri 1 Atap tidak bisa digunakan. Sedang SD Negeri Ciloma, 2 dari 4 ruangan kelas ambruk. Kerusakan makin parah setelah diterpa banjir luapan air Sungai Cikaso Jumat 13 September lalu. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, para siswa terpaksa disatukan ke ruangan kelas lain. SMP itu yang dipakai 3 kelas, 3 rombel. Kalau yang SD itu berarti tinggal 2 kelas yang dipakai sekarang karena yang 3 kelas lagi hancur. Kalau proses pembelajaran mungkin disatukan di sini, Pak. Yang maksudnya yang masih layak, masih disatukan saja untuk melakukan proses belajar mengajar. Tak hanya masalah ruang kelas, para murid dan guru kedua sekolah tersebut juga harus mengarungi Sungai Cikaso selama 1 jam perjalanan menggunakan speedboat. Orang tua murid dan pengajar berharap pemerintah memperhatikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di tempat terpencil
agar anak bisa mendapatkan haknya mendapatkan pendidikan yang baik. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, apakah Anda pernah berkunjung ke Kota Cimahi? Kota dengan julukan kota militer ini memiliki puluhan bangunan dan peninggalan bersejarah bagi dunia militer sejak masa penjajahan. Seperti kembali ke masa penjajahan, sejumlah kendaraan jeep militer zaman kolonial melintas di sepanjang ruas jalan protokol Kota Cimahi. Tak sekadar melintas, konvoi kendaraan singgah ke sejumlah tempat bersejarah atau bangunan cagar budaya di Kota Cimahi. Beberapa bangunan bersejarah yang disinggahi diantaranya Rumah Sakit Dustira dan Lembaga Permasyarakatan Militer II Cimahi atau yang dikenal dengan Penjara Poncol. Kegiatan menjelajahi puluhan bangunan cagar budaya ini merupakan rangkaian wisata militer yang dikenal sebagai Cimtej atau Cimahi Heritage Festival. Cimtej bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan dan mengenalkan bangunan bersejarah ke masyarakat. Karena ada 25 cagar budaya yang kita rencanakan ada di Kota Cimahi, sehingga peninggalan itu tetap dilestarikan sebagai sasaran wisata militer yang ada di Kota Cimahi. Salah satu bangunan bersejarah yang sudah menjadi cagar budaya nasional yaitu Penjara Militer Poncol. Penjara berusia lebih dari 100 tahun ini sempat dihuni beberapa nama fenomenal, seperti Letkol TNI Untung, tokoh di balik peristiwa G30S PKI, serta Edi Sampak yang terlibat kasus pembunuhan dan perampokan pada tahun 1979. Pada revolusi itu Pak Untung ya, Letkol Untung yang terakhir itu ya Subandrio juga. Terus Edi Sampak ya kalau untuk narapidana yang terakhir itu ya, yang fenomenal zaman tahun 77 itu ya, yang waktu itu membunuh anggota TNI yang juru bayar. Dengan adanya Cimtej Festival, masyarakat luas diharapkan bisa mengenal Kota Cimahi lewat keindahan bangunan bersejarah militer yang masih berdiri kokoh. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Fashion show berbahan limbah sampah memeriahkan festival Bank Sampah di Taman RAA Kusuma Diningrat Ciamis. Tak disangka kreativitas pelajar sekolah dan Bank Sampah Ciamis mampu menyuguhkan busana dari sampah yang terlihat indah dan elegan. Seru sekaligus menarik. Seperti inilah peragaan busana limbah sampah yang ditampilkan dalam acara Festival Bank Sampah Kabupaten Ciamis. Anak-anak dan remaja ini berlenggak-lenggok memamerkan busana berbahan sampah kantong kresek, botol minuman, saset kopi, serta koran hasil kreasi mereka sendiri. Sepintas busana yang ditampilkan terlihat indah dan sangat elegan. Namun jika dilihat dari dekat, busana yang dikenakan ternyata berbahan sampah yang ada di sekitar kita. Seperti yang ditampilkan oleh seorang pelajar ini, yang memamerkan busana bertema gaun kupu-kupu yang terbuat dari sampah bekas majalah. Ini berapa lama bikinnya? 2 hari. 2 hari. Ini bahannya dari kertas atau apa? Iya, dari kertas majalah. Tak hanya pelajar, seorang guru juga unjuk gigi memamerkan busananya yang bertemakan Princess Sampah. Berbalut busana yang terbuat dari plastik, bekas bungkus kopi, serta botol minuman, kreasinya dipersembahkan menjadi media edukasi bagi muridnya. Konsepnya princess rugis, kalau bahasa Indonesianya princess sampah. Ya, ini bahannya, pembuatannya sekitar 4 hari, kurang lebih seminggu. Ini memanfaatkan sampah-sampah dari botol minuman anak-anak sekolah. Kita kan dari MPC 2 Ciamis. Jadi ini didaur ulang, dibikin bunga segala macam dari tutup botol, dari minuman-minuman bekas. Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap bank sampah yang tersebar di ratusan desa bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari rumah dan memanfaatkan nilai ekonomi yang bisa didapat dari hasil daur ulang sampah.
bukan hanya kita pungut sampah sehingga bumi ini menjadi bersih, tapi kita pun mempunyai satu kegiatan tindak lanjut dengan kreativitas dan inovasi bahwa sampah itu bukan hanya sekedar dibersihkan, tapi diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan sesuatu, sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Selain pagelaran busana, Festival Bank Sampah Ciamis juga memamerkan hasil karya berbahan sampah lainnya seperti lukisan tokoh pahlawan dan negarawan yang terbuat dari bekas majalah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.